Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian menonton channel ini. Nah, pada video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang teror penampakan pocong si Bejo. Jadi, si Bejo ini dulunya adalah seorang preman desa yang cukup ditakuti. Nah, kisah mistis sosok penampakan pocong si Bejo ini terjadi beberapa bulan setelah kematiannya. Ada beberapa kisah mistis yang akan diceritakan nih, yang pastinya akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Kisah yang akan dibawakan pada video ini berasal dari penuturan beberapa narasumber. Tapi rata-rata cerita dalam video ini berasal dari seseorang yang sebut saja namanya Mas Boni. Jadi Mas Boni ini adalah orang yang tinggal satu desa nih dengan almarhum si Bejo. Nah, untuk memastikan bahwa cerita dari Mas Boni ini cukup dapat dipercaya, kami dari tim ekspedisi kuburan juga melakukan semacam wawancara dengan narasumber lain yang juga hidup satu desa dengan almarhum Bejo ini ya. Kalau menurutku pribadi sih, cerita pocong si Bejo ini bisa dikatakan sangat seram karena ya tentu saja cerita ini berdasarkan kisah nyata yang sumbernya dapat diandalkan. Nah, di samping seram, cerita tentang si Bejo ini juga bisa digolongkan menarik ya, karena kisahnya yang penuh dengan tragedi dan cerita pilu tentang si Bejo ketika dia masih hidup. Seperti biasa, semua nama dan tempat yang diceritakan dalam video ini akan disamarkan untuk kebaikan semuanya. Jadi, kami dari tim ekspedisi kuburan berkomitmen untuk menjaga privasi semua pihak. Kami dari tim ekspedisi kuburan juga melakukan penelusuran di tempat mistis atau tempat angker di mana sosok penampakan pocong si Bejo ini sering menampakkan diri dan mengganggu warga. Jadi, tujuan dari penelusuran yang kami lakukan adalah untuk membuktikan sampai seberapa angker sih tempat di mana pocong si Bejo ini sering menampakkan diri. Nah, seperti biasa tim penelusuran terdiri dari aku sendiri, Jarot, dan temanku si Danu. Video penelusuran jejak pocong si Bejo bisa kalian tonton pada link yang disediakan pada deskripsi di bawah ini. Jangan lupa juga ya untuk menonton keseruan kami dalam menelusuri jejak mistis tempat di mana pocong si Bejo ini sering menampakkan diri. Oke, sebelum cerita dilanjutkan, siapkan mental kalian. Untuk menambah sensasi horornya, silahkan pasang headset dan matikan lampu kamar kalian. Selamat menyaksikan cerita dari kami. Cerita pocong si Bejo ini kejadiannya ada di tempat kami tinggal, yakni sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan narasumber yang sebut saja namanya Mas Boni adalah salah seorang teman yang sudah kami kenal cukup lama. Tapi Mas Boni ini meminta kami supaya semua nama dan tempat untuk disamarkan guna menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Cerita dimulai dengan kisah Bejo pada saat dia masih hidup. Jadi si Bejo ini terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya meninggal pada saat usianya masih kecil. Bejo kebetulan adalah anak tunggal di keluarganya. Setelah ayahnya meninggal, Bejo dirawat dan dibesarkan seorang diri oleh ibunya. Bejo ini terlahir dalam kondisi yang kurang sempurna ya, secara fisik. Jadi tangannya itu panjang sebelah. Bentuk fisik Bejo inilah yang sering membuatnya sebagai bahan olok-olokan oleh teman-teman sepermainannya. Nah, Mas Boni ini juga kebetulan umurnya sepantaran dengan si Bejo ini. Dia juga mengaku sering mengolok-olok si Bejo juga sih. Karena sering diolok-olok, Bejo kemudian tumbuh menjadi seorang pribadi yang pendiam dan terkesan kurang percaya diri dalam bergaul. Tapi Bejo ini sebetulnya anak yang cukup rajin. Jadi setelah pulang sekolah, waktu Bejo dihabiskan dengan membantu ibunya berjualan tape. Meskipun hasilnya kurang mencukupi, kehidupan Bejo dan ibunya ya tetap jalan terus. Menurut Mas Boni,
Bejo hanya menamatkan sekolah sampai bangku SMP. Nah, kebetulan juga Mas Boni dan Bejo dulunya adalah teman satu kelas. Tapi sayang Bejo ini nggak meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karena biasa ya, alasan ekonomi. Setelah tidak bersekolah lagi, Bejo fokus membantu ibunya dalam membuat tape dan menjualnya. Setelah beberapa tahun membantu ibunya, Bejo lantas meninggalkan desanya. Katanya dia diajak oleh pamannya yang tinggal di ibu kota. Setelah beberapa tahun tinggal di sana, akhirnya Bejo pulang kembali ke desanya karena ibunya yang sakit keras. Tapi sayang akhirnya ibunya meninggal dunia karena sakit yang dideritanya itu. Setelah meninggalnya ibunya, si Bejo ini kemudian hidup sebatang kara. Sebenarnya Bejo juga punya famili yang tinggal satu desa dengannya. Tapi Bejo saat itu sudah cukup dewasa dan merasa ia bisa hidup mandiri tanpa merepotkan familinya itu. Mas Boni menuturkan bahwa sekembalinya dari ibu kota, Bejo menjadi sosok yang sangat berbeda dengan saat dia kecil dulu. Sekembalinya dari ibu kota, dia sering kedapatan minum-minuman keras, apalagi setelah ibunya meninggal. Kelakuan Bejo ini menjadi semakin gak terkendali. Dia bahkan sering mengajak teman-temannya mampir ke rumahnya untuk pesta miras. Tapi tetangga dan penduduk desa yang lain saat itu masih bisa menoleransi kelakuan si Bejo asal dia nggak membuat onar di desanya sendiri. Hari berganti hari. Nah, suatu hari Mas Boni mendengar si Bejo ini masuk penjara. Menurutnya, Bejo kedapatan tengah mencuri di rumah orang pada malam hari. Nah, sudah bisa ditebak ya, Bejo kemudian menjadi sasaran amuk massa. Namun untungnya nyawa si Bejo ini masih bisa diselamatkan. Nah, kira-kira beberapa tahun kemudian Bejo pun keluar dari penjara. Para tetangga dan warga desa mulai menaruh sikap waspada terhadapnya. Ya, bagaimanapun juga yang namanya warga desa kan belum bisa ya menerima sepenuhnya kehadiran Bejo yang notabene adalah mantan narapidana. Nah, sepak terjang si Bejo ini akhirnya benar-benar membuat warga resah karena dia mulai menarik uang keamanan dari para pedagang di pasar desa. Tapi sayang, para pedagang gak ada yang berani melawan dia. Kelakuan Bejo semakin parah dari hari ke hari. Bahkan kabarnya, Bejo ini juga menjadi pengedar narkoba. Tapi emang dia tidak menjual barang laknat itu ke sesama warga di desanya sih. Akhirnya sepak terjang Bejo ini sesaat terhenti setelah dia diciduk oleh aparat. Dan Bejo pun kembali harus berurusan dengan aparat dan kembali lagi berstatus narapidana. Kira-kira 7 tahun setelahnya dia pun dibebaskan kembali. Sekembalinya dari penjara, kelakuan Bejo tidak berubah. Dia tetap saja Bejo yang dulu ya. Tapi katanya dia sudah kapok berurusan dengan narkoba. Tapi rupanya perjalanan hidup si Bejo ini harus berakhir. Jadi suatu hari ada seorang warga yang menemukannya tewas di tengah jalan. Tidak ada cerita yang jelas mengenai penyebab kematian si Bejo. Namun menurut pihak yang berwajib, kematian si Bejo ini disebabkan oleh kecelakaan tunggal. Jadi dia dalam keadaan mabuk berat dan mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi lalu akhirnya menabrak sesuatu yang lalu berujung pada kematiannya. Bejo lalu dikubur. Sebenci-bencinya warga desa sama kelakuan si Bejo, mereka ternyata masih menyimpan rasa kasihan. Lalu warga desa bersama-sama mengebumikan Bejo di tempat peristirahatannya yang terakhir. Tapi ada kejadian aneh yang mengiringi proses pemakaman si Bejo ini. Jadi entah kenapa jasad si Bejo ini terus-menerus mengeluarkan darah dan kain kafan yang membungkus jasadnya terdapat banyak sekali bercak-bercak darah. Pada saat pemakamannya pun muncul kejadian yang gak kalah aneh. Pada waktu proses pemakaman, cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba turun hujan yang sangat deras disertai petir menyambar. Nah, singkat cerita, jasad si Bejo itu lalu berhasil dikuburkan dengan susah payah. Setelah dikuburkan, pada malam harinya warga berinisiatif untuk mengadakan tahlilan bersama untuk mengirim doa pada almarhum
Bejo. Namun sayang tidak banyak warga yang ikut serta. Hanya ada beberapa saja yang ikut tahlilan. Itu saja dari para tokoh agama di desa dan beberapa orang sepuh yang memang terkenal soleh di desanya. Ya mungkin ini akibat dari kelakuan si Bejo pada saat ia masih hidup yang kelakuannya memang sangat meresahkan warga sekitar. Nah, kematian si Bejo ternyata tidak disesali oleh kebanyakan warga desa. Bahkan banyak dari mereka yang justru merasa lega setelah kematiannya. Tapi beberapa bulan setelah kematiannya, ada banyak kejadian mistis yang dialami oleh warga. Nah, Mas Boni ini sebenarnya punya banyak banget cerita tentang teror pocong si Bejo ya. Cerita-cerita itu juga kami konfirmasikan ke beberapa warga sekitar. Nah, jadi menurut mereka, teror pocong si Bejo ini memang benar-benar pernah meresahkan warga. Jadi cerita yang pertama adalah cerita yang dialami oleh seorang yang sebut saja namanya Mas Ardi. Nah, kebetulan kami mengenal Mas Ardi ini secara pribadi. Jadi Ardi ini adalah anak dari salah seorang kenalan kami yang sebut saja namanya Pak Bagio. Nah, suatu hari Ardi mengabari bapaknya kalau dia ingin pulang ke rumah ya. Jadi Ardi ini adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di luar kota. Bapaknya berpesan supaya dia berhati-hati di jalan. Ceritanya, Ardi ditemukan warga dalam kondisi pingsan. Nah, setelah dibawa ke rumah dan siuman, dia bercerita tentang apa yang telah dialaminya. Jadi sebenarnya hari itu Ardi merencanakan untuk pulang dari luar kota di pagi hari dengan harapan dia bisa sampai rumah pada siang harinya. Tapi sayang hari itu dia ada urusan yang berkaitan dengan kegiatan kampus sampai sore hari. Karena terlalu capek dengan kegiatan di kampusnya, Ardi pun memutuskan untuk istirahat dan memutuskan pulang ke desanya sehabis Isya. Nah, sehabis Isya itulah dia akhirnya berkemas-kemas untuk pulang ke rumah. Jadi jarak antara kampus dengan desanya ini kalau ditempuh pakai sepeda motor ya waktunya sekitar 3 sampai 4 jam lah tergantung kondisi jalan. Setelah menempuh perjalanan kira-kira 4 jam, si Ardi pun akhirnya sampai di depan gerbang desa. Dia ngerasa lega karena perjalanan pulangnya sudah dekat. Ardi pun ngegas motornya pelan-pelan sambil bernyanyi-nyanyi kecil untuk membuang rasa sepi. Malam itu emang sepi banget. Ardi saat itu nggak menjumpai orang yang lewat satupun. Dia masih nyantai melaju di atas motornya. Tapi Ardi mulai merasakan hal yang sedikit aneh. Motor yang dikendarainya itu mulai terasa berat seperti dibonceng 3 orang. Ardi pun awalnya masih cuek-cuek aja. Dia berpikir kalau motornya mungkin ada sedikit gangguan. Tapi entah kenapa tiba-tiba kemudian motornya mogok di tengah jalan. Ardi lalu turun dari motornya dan mulai ngecek nih, kenapa nih motor gue. Alas Ardi gak menemukan sesuatu yang salah pada motornya. Berkali-kali dia berusaha memperbaiki motor mogoknya itu, tapi sayangnya selalu gagal. Nah, karena capek, Ardi kemudian memutuskan untuk berhenti di situ dan menunggu orang lewat. Dia juga udah berusaha menghubungi keluarganya, tapi sayang gak ada satupun yang merespons. Ardi duduk di atas motornya sambil ngerokok nih untuk buang sepi. Tapi sekian lama menunggu masih gak ada orang lewat satupun. Ardi saat itu mulai cemas karena tiba-tiba aja dia mencium bau busuk menyengat seperti bau bangkai. Tapi bau itu pelan-pelan hilang dan Ardi pun ngerasa lega. Tapi belum lama juga dia ngerasa lega karena bau bangkai yang udah hilang. Ardi ngerasa sesuatu yang membuat dia lebih merasa gak karu-karuan. Iya, tiba-tiba aja dia melihat cahaya seperti kunang-kunang yang terbang lalu menghilang dan kemudian muncul lagi dari arah yang acak. Yang bikin dia heran adalah
kunang-kunang yang dilihatnya besarnya sekepalan tangan, jadi gede. Dia baru pertama kali nih ngelihat ada penampakan semacam kunang-kunang yang segede itu. Ardi mulai ngerasa kalau di tempat itu ada sesuatu yang sangat enggak beres. Dia pun mulai panik dibuatnya, tapi Ardi masih bisa menguasai diri. Nah, setelah penampakan kunang-kunang yang dilihatnya hilang, Ardi mulai seperti mendengar suara-suara dari arah yang gak terlalu jauh dari tempatnya berdiri. Suara lamat-lamat itu didengarnya seperti suara orang yang sedang mengerang kesakitan, seperti menahan siksaan. Suara yang mula-mula terdengar pelan itu mulai terdengar semakin jelas di telinganya. Suara itu pun sukses membuat Ardi ketakutan parah. Kali ini Ardi udah gak bisa berpikir positif lagi. Dia menduga kalau di sekitar tempatnya pasti ada hantu yang mencoba mendekat dan mengganggu dirinya. Tapi si Ardi ini juga bingung dia harus ngapain, karena situasi yang tengah dialaminya itu benar-benar membuatnya kalut, gak bisa berpikir jernih. Suara yang mengganggu Ardi pelan-pelan gak terdengar lagi. Sekali lagi Ardi ngerasa sedikit lega dibuatnya. Sambil mengambil napas panjang, dia beristighfar dan membaca doa-doa semampunya. Nah, belum lama situasi mencekam itu mereda, bau busuk yang tadi tercium datang lagi. Kali ini baunya luar biasa busuk yang membuat Ardi hampir muntah dibuatnya. Teror bau busuk itu ternyata dibarengi dengan munculnya hembusan angin yang lumayan kenceng dan dingin menusuk tulang. Ardi ngerasa kalau teror makhluk halus yang tengah dialaminya itu mulai sangat-sangat mengerikan. Kemudian tiba-tiba dari arah belakang, Ardi mendengar suara seperti orang yang berdehem. Spontan, Ardi menengok ke sumber suara tadi. Namun alangkah kagetnya dia karena yang dilihatnya kali ini adalah sosok pocong. Pocong yang dilihatnya itu wajahnya hancur. Dari lubang hidung, mata, dan mulut mengucur darah yang mengalir deras dan bau yang sangat busuk. Pocong itu lantas menatap ke arah Ardi dan pelan-pelan pocong itu mengucap kata, "Tolong, tolong." Ketakutan si Ardi rupanya sudah berada di level maksimal sehingga dia nggak dapat lagi menguasai diri. Akhirnya dia pun jatuh pingsan. Nah, singkat cerita, keesokan harinya dia kembali siuman. Tapi apa yang dialaminya itu ternyata membuat si Ardi ini mengalami trauma ketakutan sampai 7 hari lamanya. Tapi alhamdulillah trauma itu bisa hilang sama sekali setelah dibantu didoakan oleh seorang kiai di desanya. Nah, narasumber kami yang bernama Mas Boni juga bercerita tentang kisah mistis lain yang melibatkan pocong si Bejo. Dia menceritakan tentang kisah yang dialami oleh orang yang sebut saja namanya Pak Darso. Nah, kisah yang dialami oleh Pak Darso ini sebenarnya mirip-mirip dengan kisah yang dialami oleh si Ardi barusan. Bedanya kisah Pak Darso ini mungkin lebih ngeri ya menurutku sih. Nah, jadi gini nih ceritanya. Pak Darso malam itu bermaksud pulang setelah menghadiri hajatan di tempat sepupunya yang berada di lain kecamatan. Jadi sebenarnya Pak Darso ini sudah dilarang pulang nih sama sepupunya itu karena udah larut malam. Tapi Pak Darso tetap nekat karena besoknya dia mau kerja dan pekerjaannya itu nggak bisa ditunda lagi. Sebenarnya dia juga agak takut pulang malam itu karena dia juga sudah mendengar beberapa cerita tentang penampakan si Bejo yang ada di desanya. Tapi karena alasan pekerjaan yang sangat mendesak, dia terpaksa harus pulang malam itu juga. Pada saat memasuki gerbang desa, seperti biasa, suasana malam itu terasa sepi banget. Pak Bejo yang terburu-buru ingin segera sampai ke rumah, memacu motornya agak cepat. Dia berharap agar cepat sampai ke rumah dan beristirahat untuk pekerjaan di keesokan harinya. Tapi sayang motor yang ditungganginya itu tiba-tiba mogok.
Pak Darso sangat kesal dengan apa yang dialaminya karena dia malam itu emang sedang tergesa-gesa banget. Setelah dicek dan diperbaiki, untung aja nih motornya bisa hidup kembali. Pak Darso pun kembali ngegas motornya ya. Tapi sayang kali ini motornya berasa sangat berat. Lantas Pak Darso heran karena motornya berjalan lemot sekali. Awalnya dia nggak ambil pusing dengan kondisi motornya itu. Akhirnya sampailah dia ke rumah. Pada saat dia turun dari motornya, hal yang mengejutkan pun terjadi. Pada saat dia menoleh ke belakang, ternyata ada penampakan pocong yang sedang nangkring di jok bagian belakang motornya. Pocong itu di sekujur tubuhnya berlumuran darah. Gak hanya itu, darah juga keluar dari mata, hidung, dan mulut si pocong. Pocong itu menatap tajam ke arah Pak Darso. Melihat penampakan pocong di depannya, Pak Darso hanya bisa berdiri mematung dan gak bisa ngapa-ngapain. Tidak beberapa lama, pocong itu kemudian menghilang. Namun Pak Darso masih berdiri mematung. Setelah dia bisa menguasai diri, dia kemudian mengucap istighfar dan segera masuk ke rumah. Nah, ternyata cerita penampakan pocong si Bejo ini nggak hanya terjadi di tempat dulunya si Bejo ditemukan meninggal. Cerita mistis pocong si Bejo ini juga terjadi di rumah yang dulu ditinggali Bejo dan keluarganya. Jadi rumah itu sampai sekarang nih nggak ada yang menghuni karena rumah itu memang dulu ditempati si Bejo dan Bejo memang nggak punya saudara kandung. Narasumber kita Mas Boni juga pernah mengalami peristiwa mistis di sekitar rumah si Bejo. Jadi rumah si Bejo ini terletak agak jauh dari tetangga sekitar dan suasana di sekeliling rumah itu memang sepi. Setelah kematiannya, orang-orang di desa itu jadi takut kalau mau lewat di depan rumah si Bejo. Padahal jalan yang melewati rumah si Bejo ini adalah jalan pintas yang bisa dilewati kalau mau menuju ke desa atau kampung sebelah. Tapi Mas Boni ini memang dikenal sebagai pemberani. Meskipun sudah ada beberapa cerita tentang pocong si Bejo, tapi Mas Boni merasa biasa-biasa aja. Jadi cerita mistis yang dialami Mas Boni ini diawali sekitar tahun 2018 pada saat dia baru aja pulang mancing. Mas Boni ini memang punya hobi mancing. Kadang dia mancing sehabis isya sampai subuh kalau besoknya dia libur kerja. Jadi spot mancing malam itu berada di sebuah sungai di kampung sebelah. Karena merasa udah cukup, Mas Boni memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat itu kira-kira jam 2:30 pagi. Karena ingin cepat sampai rumah, Mas Boni memutuskan lewat di jalan yang nantinya melewati rumah si Bejo. Malam itu memang sepi sekali, apalagi saat itu kan sudah jam 2:30 pagi ya. Nah, saat akan melewati rumah si Bejo itu, Mas Boni mulai merasakan hal-hal yang aneh yang membuat bulu kuduknya merinding. Tiba-tiba aja dia merasa ada sesuatu yang ngikutin langkahnya dari arah belakang. Karena penasaran, Mas Boni lalu menengok nih ke arah belakang. Nah, betapa terkejutnya dia karena di belakangnya sudah ada anjing berwarna hitam legam yang berada kira-kira 5 meteran dari arahnya berdiri. Mas Boni masih merasa biasa aja karena memang ada beberapa anjing liar yang berada di desanya itu. Mas Boni pun meneruskan langkahnya kembali. Tapi tidak beberapa lama setelahnya terdengar suara seperti orang yang merintih kesakitan tidak jauh dari rumah si Bejo. Suara itu lama-lama terdengar semakin jelas. Tapi dasar Mas Boni,
dia nggak merasa takut atau gimana-gimana. Katanya sih kalau suara-suara seperti itu udah sering dia dengar kalau pas mancing di malam hari. Mas Boni kemudian mempercepat langkahnya. Tapi kali ini Mas Boni merasa agak terganggu karena tiba-tiba dia mencium bau bangkai. Bau itu makin lama makin menusuk ke hidung dan membuat Mas Boni berasa pengen muntah. Karena merasa ada gangguan yang semakin kuat, Mas Boni lalu berhenti sejenak untuk beristighfar dan melafal doa sebisanya. Bau bangkai itu pun pada akhirnya hilang dan Mas Boni kembali melanjutkan langkahnya kembali pulang ke rumah. Tapi gak lama setelah itu, dia lagi-lagi merasa aneh karena dia merasa ada yang mengikutinya begitu dekat dari arah belakang. Karena terdorong rasa penasaran, dia pun menoleh ke belakang. Dan alangkah terkejutnya dia, karena saat menoleh ke belakang, Mas Boni ini melihat penampakan sosok pocong yang berada sangat dekat dengannya. Melihat sosok pocong yang tengah melototinya, Mas Boni merasa sangat ketakutan. Tapi dia kemudian dapat menguasai diri dan berusaha berkomunikasi dengan makhluk yang tengah mengganggunya itu. Tapi sebelum memulai mencoba berkomunikasi, tiba-tiba pocong itu mengucapkan sesuatu. Tolong, tolong. Enggak lama setelah mengucapkan kata-kata itu, si pocong kemudian menghilang gitu aja. Mas Boni hanya bisa beristighfar mendapati peristiwa mistis yang baru aja dialaminya. Setelah merasa tenang, dia kemudian meneruskan langkahnya kembali dan sepanjang perjalanan sudah nggak menemukan gangguan mistis lagi. Kabar tentang penampakan pocong yang meneror warga akhirnya mendapat perhatian dari beberapa tokoh desa setempat. Setelah diadakan rebuk warga, akhirnya ditemukan penyebab teror pocong Si Bejo. Ternyata makam Si Bejo ini tidak terurus sama sekali. Karena ya memang dia nggak punya keluarga. Warga desa pun sepakat untuk melakukan bersih-bersih kubur dan berkirim doa di makam Si Bejo. Setelahnya, gangguan pocong Si Bejo itu pun berangsur-angsur hilang. Tapi hingga saat ini, tempat matinya Si Bejo masih berasa suasana mistisnya dan menarik perhatian tim ekspedisi kuburan untuk melakukan penelusuran di tempat Bejo dulu meninggal dunia. Nah, pada video penelusuran di tempat meninggalnya Si Bejo dapat kalian tonton di link yang ada pada deskripsi ini ya, di bawah ini ya. Demikianlah cerita tentang teror pocong Si Bejo. Cerita ini mengajarkan kepada kita semua untuk selalu berbuat baik kepada orang lain agar kelak ada yang mendoakan kita setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk menonton terus video dari kami tim ekspedisi kuburan. Klik like dan subscribe serta nyalakan notifikasi supaya kalian semua dapat terus menikmati video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.